Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Yuda Irawan dari kelas TO 4B NRP 09200046. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit tentang tugas dari metodologi penelitian ya. Jadi di sini saya mengambil judul rancang bangun sistem monitoring dan kendali AC atau air conditioner pada electric room berbasis Internet of Things. Nah, untuk electric room sendiri ini adalah sebuah power ya. Jadi sebuah ruangan yang digunakan untuk suplai listrik untuk keseluruhan industrinya. Nah, kebetulan di sini saya mengontrol ini dikarenakan masih manual pengontrolannya, sehingga apabila pengontrolannya itu salah, itu dapat menyebabkan mesin dari industri tersebut mati dan membuat kerugian pada industri tersebut. Kemudian di latar belakang ini perkembangan iptek, yaitu terus electric room biasanya itu disimpan pada kontainer crane. Nah, kontainer crane itu apa? Adalah salah satu crane yang berfungsi untuk menangan beban muatan dalam kontainer. Nah, pada kontainer crane terdapat electric room di mana semua komponen atau perangkat yang digunakan untuk mengendalikan kontainer crane. Pada electric room terdapat AC. Nah, AC ini digunakan untuk sebagai pendingin dari mesin-mesin yang ada, peralatan listrik yang ada pada electric room tersebut. Jadi tidak sampai terjadi overheat pada mesin dan menyebabkan kerusakan pada peralatan listrik tersebut. Kemudian untuk merumuskan masalah adalah bagaimana untuk merancang dan membangun sistem kendalinya. Kemudian ada bagaimana merancang dan membangun sistem running horse AC untuk menentukan waktu servis. Jadi di sini saya untuk menentukan waktu servisnya agar mesin peralatan listriknya itu bekerja optimal dan kapan dan tahu kapan waktu untuk servis dan kapan masih optimal waktunya. Kemudian untuk tujuannya yaitu mengetahui cara merancang bangun sistem monitor dan kendali temperatur AC pada electric room. Alat kontainer crane menggunakan IoT. IoT ini adalah Internet of Things, jadi bisa dikontrol melalui HP, melalui laptop, melalui device-device yang portable. Kemudian untuk manfaatnya adalah dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat dalam bentuk penelitian yang berkaitan dengan electric room. Kemudian ada dapat meminimalisir masalah yang terjadi pada electric room pada kontainer crane. Dan untuk tinjauan pustaka ada AC. Nah, AC ini sendiri adalah besi kerjanya itu menyerap udara dari luar dan mengeluarkan gasu dari di luar ruangan. Udara dari dalam ruangan yang dihasilkan dari AC tersebut kemudian diproses untuk mengubah udara tersebut menjadi suhu ruangan yang sejuk. Pada dasarnya AC merupakan piranti rumah tangga yang punya unsur sirkulasi udara yang dihasilkan dari blower. Jadi udaranya itu ditiup dengan blower agar merata ke seluruh ruangan. Kemudian ini adalah siklus dari refrigeran. Nah, refrigeran ini adalah cairan yang digunakan untuk peralihan dari panas ke dingin ya. Jadi cairan ini yang digunakan untuk pembedaan suhunya. Dan di sini ada beberapa piranti, ada evaporator, ada kompresor, dan ada kondensor. Kemudian ada sensor suhu. Nah, di sini sensor suhu digunakan untuk mengontrol suhu yang ada di ruangan. Jadi kita menggunakan sensor suhu DHT22 agar pembacaannya itu juga lebih presisi juga. Lanjut ke Firebase. Nah, Firebase ini adalah sebagai platform pada aplikasi web yang memiliki fungsi untuk membuat aplikasi yang berkualitas tinggi. Firebase dapat memuat data dalam bentuk JavaScript Object Notation Format atau yang biasa sering kita sebut JSON. Yang dimana JSON ini tidak memerlukan permintaan untuk menghapus, menambahkan, serta melakukan pembaruan pada data terkait. Kemudian produk utama dari Firebase menjadi andalan, yakni menyediakan layanan database real time. Jadi kita bisa menggunakan penyimpanan secara online ya melalui database real time ini dan backend-nya dapat menggunakan Firebase. Nah, kemudian ada ESP32. Nah, ini adalah sebuah microcontroller not MCU yang mudah digunakan, mudah diprogram juga, dan banyak referensi yang ada. Jadi saya menggunakan ESP32 ini untuk memudahkan dalam pengontrolan electric room tadi.
Lanjut ke Internet of Things. Nah, Internet of Things dapat difungsikan sebagai kontrol dari perangkat-perangkat terkait yang digunakan. Namun selain itu, kegunaan lain dari internet sendiri adalah mampu berbagi informasi melalui data, baik gambar, objek, maupun lainnya. Untuk web server. Nah, web server ini adalah sebuah piranti lunak yang berguna berbagai permintaan yang terkaitan dengan web. Beberapa di antaranya adalah HTTP, HTTPS. Nah, kedua tersebut merupakan klien daripada web server. Lanjut ke power supply. Nah, apa itu power supply? Power supply yang menyatakan bahwa sumber energi listrik yang digunakan oleh perangkat maupun komponen disebut sebagai power supply. Nah, jadi kita membuat sebuah kontrol itu pasti membutuhkan power supply. Nah, di mana dia adalah sumber dayanya. Jadi kalau tidak ada power supply-nya, mungkin sangat tidak mungkin kita bisa menghidupkan peralatan ini. Ini ada untuk prinsip kerja. Dan ini ada blok diagram dari DC power supply-nya. Lanjut ke relay. Nah, relay ini merupakan saklar. Dalam bahasa asing itu ada switch yang dioperasikan menggunakan elektromekanis. Jadi menggunakan coil untuk men-trigger dari saklar tersebut. Lanjut ke kontaktor. Nah, kontaktor ini sebenarnya sama dengan relay, namun secara prinsip kerja itu sama. Namun kontaktor ini kapasitasnya lebih besar. Jadi kita bisa menggunakan arus yang lebih besar menggunakan kontaktor, sedangkan relay arusnya itu masih terbatas. Lanjut ke metode penelitian ya. Jadi untuk konsep metode penelitiannya yaitu mulai, kemudian ada persiapan, ada perancangan sistem, pembuatan sistem. Nah, apabila di pembuatan sistem ini kita gagal, kita akan membuat sistem kembali dan merancang kembali agar sistem itu bisa berhasil. Kalau bisa berhasil, lanjut ke uji sistem keseluruhan dan pengelolaan data dan analisa. Kemudian selesai. Nah, ini ada perancangan perangkat keras. Ada perancangan perangkat keras yaitu dari SPD2, sensor DHT, power supply, selanjut sampai LCD, web server, Android, AC converter. Nah, itu dituangkan di gambar kedua ini. Kemudian untuk perangkat lunaknya. Nah, ini adalah penggunaan programnya. Jadi kita mulai start, kemudian buat program RTC, running host, simpan data running host database. Nah, database-nya menggunakan Verbis tadi. Kemudian input set point suhu, kemudian ada pendeteksi sensor suhunya menggunakan DHT22, kemudian ada relay on dan AC on. Kemudian suhu ini di feedback kembali ke input tadi supaya kita menghasilkan suhu yang sesuai kita inginkan. Kemudian ada monitoring ke Android ini. Kemudian ada perancangan ESP dan DHT, ini wiringnya digunakan untuk DHT-nya. Kemudian ini ada wiring yang digunakan untuk relay dan kontaktornya. Nah, ini ada pengujian sistem web servernya DHT22, running host, waktu pengiriman, respon time 32 ke Android. Kemudian ada pengujian keseluruhan sistem. Nah, ini karena masih belum membuat hardware dari perangkat tersebut ya. Jadi ini masih gambaran beberapa desain-desain di Androidnya. Jadi kita sedikit membahas tentang Androidnya saja. Nah, ini ada gambarnya, ada dashboardnya. Ini apabila AC on, ada AC off, ada yang mode, ada yang manual, ada yang otomatis. Nah, ini ada desain perangkatnya, mungkin nanti desain seperti ini. Kemudian ada pengujian sistem monitoring. Nah, ini masih sedikit datanya ya. Kalau segini dia pengirimannya seperti apa. Jadi rata-rata waktu ada 10 data. Nah, ketika di rata-rata itu sekitar 3,9 detik data yang masuk ke Firebase. Nah, ini untuk penutupnya ya. Kesimpulannya yaitu alat ini telah dapat melakukan monitoring dan kontrol baik secara otomatis maupun manual melalui aplikasi Android dengan menggunakan IoT. Kemudian dibutuhkan waktu selama 3 detik untuk pengiriman data dari mikrokontroler ke aplikasi. Hal ini sangat bergantung pada kondisi jaringan internet. Nah, jadi jaringan internet di sini bertugas sangat vital ya. Apabila internetnya lemot, bisa jadi pengiriman datanya itu juga lama. Kalau cepat, ya mungkin tidak sampai 3 detik sudah diterima ya. Kemudian ini ada data yang ditampilkan terkadang tidak sesuai di tampilan LCD. Nah, ini kan berasal dari mikrokontrolernya. Mungkin ada saran kalau mikrokontrolernya itu menggunakan yang lebih detail lagi seperti STM32. Dan untuk sarannya
lebih baik menggunakan sensor SHT. Nah, ini untuk sensor suhunya, dia itu lebih peka dan lebih akurat kalau di ruangan. Makanya kita menggunakan sensor SHT sarannya, karena ada keterbatasan pengetahuan mengenai sensor SHT, maka saya hanya menggunakan sensor SHT 22. Kemudian lebih baik menggunakan sistem client server. Nah, ini untuk client server ini kan bisa dari lebih satu ruangan, jadi kita menggunakan beberapa ruangan, kemudian dijadikan satu client server supaya kita bisa memonitor langsung beberapa ruangan tersebut. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.